Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Mas Prabowo yang saya kenal, manusia berhati nabi. Berita kedua, pertarungan Kingmaker. Pakar politik duga Jokowi jadi Kingmaker di balik KIB. Berita ketiga, perlu waspada. Bisa jadi akan ada deklarasi ISIS dukung Anies. Berita keempat, perkara rendang daging babi. Fadlizon marah lantaran kuliner Padang haram. Harusnya halal, jelas melukai orang Minang. Berita pertama, Mas Prabowo yang saya kenal, manusia berhati nabi. Prabowo yang saya kenal. Pada medio tahun 2008, saya kembali ke kota kelahiran tercinta, Jakarta. Setelah hampir 15 tahun mencoba bertahan hidup dan merantau sambil menyelesaikan kuliah di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur. Nasib jalan kehidupan memang tidak bisa ditentukan. Selama di ibu kota, saya bertemu lagi dan berkomunikasi secara intens dengan banyak aktivis senior yang sebelumnya sudah hijrah ke Jakarta. Saya cukup mengenal baik mereka, nama-nama yang sudah sangat melegenda di kalangan pergerakan. Kebetulan waktu itu berdekatan dengan momentum pemilu 2009. Banyak partai baru yang bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Tercatat ada 51 partai politik peserta pemilu 2009 yang lolos verifikasi administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antara jumlah tersebut, 16 partai lama otomatis ikut pemilu 2009 dan 35 partai baru harus melalui verifikasi faktual terlebih dahulu. Dari sekian banyak aktivis senior yang berdiskusi tersebut, salah satunya berafiliasi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Diskusi kami sangat intens, terutama pembahasan mengenai program-program kerakyatan, strategi taktik, pemberdayaan masyarakat, penguatan gerakan buruh, pembentukan bank tani, biaya haji dan umroh, sistem outsourcing, BUMN sebagai lokomotif perekonomian, dan lain sebagainya. Intinya adalah soal kemandirian bangsa. Sebuah diskusi yang sangat berkualitas dan memantik semangat patriotisme kepada siapa saja yang masih mencintai Indonesia. Singkat cerita, di tahun 2009, untuk pertama kalinya, saya bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Saya menyapanya dengan Mas Bowo. Kesan pertama saya adalah dia seorang manusia yang tidak mudah menyerah dengan nilai-nilai perjuangan dan segudang kebaikan. Batin saya kemudian spontan berucap, ini manusia berhati nabi. Bagi sebagian orang, mungkin kalimat itu dipahami hanya sekedar motivasi belaka atau sekedar bunga-bunga pemanis kehidupan. Namun, tidak bagi Mas Bowo. Dia sungguh-sungguh manusia teguh, keras pada pendirian, dan pantang menyerah. Dia seorang yang tidak suka didikte oleh siapapun. Hal itu diterapkannya dalam kehidupan kepartaian sehari-hari. Tak heran, Partai Gerindra berubah menjadi sebuah kekuatan elektoral di Republik sampai hari ini. Mas Bowo yang saya kenal, ikhlas dalam setiap tugas. Pengabdian demi bangsa dan negara adalah segala-galanya bagi Mas Bowo. Bahkan, andai dia diberikan 2 nyawa dari Tuhan, maka dia juga akan merelakan semuanya demi bangsa dan negara. Mas Bowo yang saya kenal, hatinya selalu menangis setiap melihat rakyat kesusahan secara ekonomi. Itulah yang menyebabkan Mas Bowo sangat senang membantu anak-anak sekolah yang ada di sekitaran kediaman di Hambalang. Di bus sekolah itu yang selalu menjemput dan mengantar pulang siswa-siswi sekolah dasar tersedia sekotak susu dan makanan ringan untuk sarapan anak-anak. Setiap hari, sekali lagi, setiap hari. Tak terbilang banyaknya kebaikan yang tak pernah terliput atau tersorot oleh gemerlap lampu televisi. Manusia berhati nabi. Sekali lagi, batinku bergumam. Jiwa pejuang yang tak pernah mati, tak lekang oleh waktu, tak pernah berkarat. Mas Bowo selalu bersinar di setiap kemenangan, bahkan kekalahan sekalipun. Anda bisa bayangkan, memimpin orang-orang yang digilas kekalahan tentu
mengundang kadar kerumitan yang tak gampang, berlipat-lipat kali beratnya. Di tengah-tengah kesedihan dan penderitaan yang merangsek tanpa kenal ampun itu, Prabowo mengucapkan kata-kata indah yang akan dikenang oleh sejarah. Becik ke titik, olo ketoro. Sebuah pepatah Jawa, artinya kurang lebih demikian. Yang baik akan kelihatan dan yang buruk akan tampak. Kemudian hari ini, saya bertanya dalam hati, inikah konsepsi oligarki yang dituduhkan kepada seorang Prabowo Subianto? Manusia serakah, tidak peduli kepada kemanusiaan, memupuk harta demi kepentingan pribadi, memperbanyak proyek dan korupsi. Bagi manusia yang masih memiliki hati dan akal sehat, tentu punya segudang jawaban dan argumentasi tentang tuduhan itu. Terkait tuduhan oligarki serakah terhadap seorang Prabowo, saya akan ulas dalam tulisan berikutnya. Tetapi, sekali lagi, Mas Bowo yang saya kenal adalah manusia yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya mengabdikan jiwa dan raganya buat rakyat, bangsa dan negara. Seorang manusia yang teguh dalam nilai-nilai perjuangan dan pantang menyerah sampai ajal menjemputnya, tak terbantahkan. Berita kedua, pakar politik duga Jokowi jadi kingmaker di balik KIB. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda menduga Presiden Joko Widodo berada di balik koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN. Menurutnya, ada kemungkinan Jokowi menjadi kingmaker di balik KIB saat Pilpres 2024. KIB itu, kingmakernya potensinya besar, adalah Pak Jokowi di belakangnya. Karena kita tahu, Golkar, PAN, dan P3 adalah partai-partai yang cukup dekat pada Pak Jokowi sekarang dibandingkan partai-partai lain, kata Hanta di Hotel Bidakara Jakarta Kamis 9 Juni. Sebelumnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran diisukan mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres. Itu terjadi ketika Jokowi hadir dalam acara Projo yang turut dihadiri Ganjar. Hanta juga menyebut Susilo Bambang Yudhoyono berpotensi menjadi kingmaker. Tokoh lain yang ia prediksi antara lain Yusuf Kala dan Surya Paloh. Satu lagi, siapa kingmakernya? Yang berpotensi menjadi kingmaker di sini adalah yang kemarin bertemu baru-baru ini, yaitu Pak SBY, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. JK adalah orang dekatnya Anies Baswedan, kata Hanta. Hanta pun mengingatkan sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan bahwa PDIP merupakan partai pemilik kursi DPR terbanyak. Bahkan, PDIP bisa mengusung capres-capresnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, Megawati pun termasuk sosok penting dalam Pilpres 2024. Kemudian, PDIP, siapa queen makernya? Yang jelas adalah Ibu Mega. Jelas dia. Belum ada pernyataan atau tanggapan dari pihak Jokowi maupun istana tentang pernyataan Hanta tentang dugaan Jokowi menjadi kingmaker di KIB. CNNindonesia.com masih berupaya meminta komentar dari istana dan KIB. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, sebelumnya mengaku tidak menjalin pembicaraan dengan para ketua umum partai politik ketum parpol saat menghadiri acara silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu, Silatnas KIB. Luhut mengaku sudah mengantuk saat menghadiri acara yang digelar di Rumah Kaca Melati, Hutan Kota, Pelataran Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Juni. Enggak ada, saya sudah ngantuk di situ, kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni. Luhut mengelak saat ditanya apakah dirinya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Ia pun mengaku sudah pusing mengurusi pekerjaannya. Saya masih ngurusin kerjaan saya. Sudah pusing saya, tutur Luhut. Berita ketiga, perlu waspada. Bisa jadi akan ada deklarasi ISIS dukung Anies. Rakyat pendukung Anies Baswedan tak perlu gerah. Semua orang sudah paham bahwa para penguasa rakus dan oligarki jahat pasti akan menjegal beliau. Mereka tak akan membiarkan Anies masuk ke istana dengan mudah. Mereka gunakan segala cara
Termasuklah operasi intelijen untuk mencitrakan bahwa Anies akan duduk di istana untuk menjalankan agenda radikalisme. Inilah yang terjadi di acara deklarasi yang bertajuk Majelis Sang Presiden Kami di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta pada 8 Juni kemarin. Ada yang disusupkan ke acara ini dengan cara yang sangat pintar, atau lebih tepat dengan cara yang sangat licik. Liciknya begini, gerombolan yang disusupkan itu disuruh membawa bendera tauhid. Tentu, ini sangat dilematis bagi panitia penyelenggara. Bagaimana tidak dilematis? Bendera itu bertuliskan kalimat syahadat. Tampak sangat tercela untuk ditolak pemajangannya di acara itu. Tapi, di sisi lain, oligarki dan para penguasa laknat tahu persis bahwa pemajangan bendera tauhid itu oleh kaki tangan mereka adalah salah satu bentuk pencitraan buruk bagi Anies di mata orang-orang yang tidak mengenal beliau dan yang tak paham tauhid. Bagi orang yang mengerti, mungkin tidak masalah. Salah seorang penyelenggara merasa perlu tegas meminta agar deklarasi dukungan untuk Anies tidak terjebak agenda intelijen. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara sesama orang Islam. Kedua bendera tersebut ditarik seketika. Peristiwa ini sangat memprihatinkan, sampai viral pula. Tampaklah bahwa masih ada saja elemen umat Islam yang bersedia dijadikan kaki tangan intelijen. Inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak jahat yang merasa terancam jika Anies menjadi presiden. Kelihatannya, operasi intelijen seperti ini akan terjadi lagi, entah di mana, dalam bentuk apa, yang sama atau versi lain. Para buzzer Islamofobik merasa mendapat amunisi untuk kembali menyerang Anies setelah Pak Gup sukses menyelenggarakan balap Formula E. Seperti biasa, kehadiran bendera tauhid di acara deklarasi di Hotel Bidakara itu digoreng oleh segerombolan buzzer upahan. Umat perlu selalu waspada. Sangat mungkin akan ada pencitraan buruk yang lebih sadis lagi terhadap Anies. Bisa jadi, kaki tangan intelijen lainnya akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies atas nama ISIS seluruh dunia. Tidak ada susahnya bagi intelijen untuk membuat rekayasa ini